Traffic, kalau pengertian saya, dia belum dihitung sebelum terjadi transaksi. Apa gunanya Anda bilang, toko saya rame, berakhir di kasir Anda tidak? Apakah pelanggan akhirnya ke kasir Anda terjadi transaksi? Jika tidak, maka Anda tidak bisa hitung itu traffic yang berguna. Karena ternyata pelanggan datang ke tokomu hanya untuk ngecek harga, lalu pindah ke toko tetangga yang harganya diketahui lebih murah dari harga kita. Diketahui, artinya apa? Pelanggan ingat. Kenapa pelanggan ingat? Ini loh. Kenapa pelanggan ingat? Ini loh. Top 10. Top 10. Anda main-main produk top 10 di toko Anda. Penjualan yang tertinggi nomor 10 di toko Anda main-main. Itu baru contoh satu ya. Contoh kedua tadi, availability. Ketika semua orang tidak punya barang, tapi Anda punya. Ini tadi, dia berhasil loh sebenarnya. Anda punya. Bahkan Anda bisa dapat margin baik. Sales Anda selamat, margin Anda juga selamat. Ya nggak? Kalau Anda berhasil menjaga availability. Jadi, kita sudah dapat 2 ya dari PAAS saja. Kalau harga Anda berhasil menciptakan image murah, maka Anda tidak mungkin tidak punya sales. Anda tidak mungkin kehilangan sales. Karena sales itu diciptakan lewat apa? Image kan? Lewat 4 penyebab ini. Salah satunya tadi harga, salah duanya availability, orang lain tidak punya, Anda punya. Sales Anda selamat nggak? Selamat. Begitu cara menciptakan sales. Ya. Berikutnya apa? Assortment. Assortment itu bukan ada atau tidak adanya si barang tadi. Itu masalah availability. Assortment itu adalah item yang Anda miliki di toko Anda. Ya. Kalau Anda ingin bersaing dengan pemain, katakan siapa? Pemain minimarket nasional yang sudah menggurita di mana-mana. Kebanyakan dari kita takut kan melawan mereka. Takut ya. Padahal senjatamu adalah ini. Toko dia minimarket. Belum tentu punya segala macam assortment. Kepintaran kita mencari assortment itu membuat sales kita juga selamat. Orang tidak serta-merta harus pergi ke dia. Meskipun dia lebih terang, lebih modern daripada kita, lebih bagus barangkali, pelayanannya lebih oke. Tapi assortment Anda bisa lawan. Anda bisa melawan assortmentnya dia. Ya, saya punya banyak kasus di mana retail lokal tidak kalah dengan minimarket jaringan nasional. Senjata mereka adalah assortment. Ya, mereka tidak bisa serta-merta jual apapun. Kita bebas menjual apapun yang dibutuhkan konsumen. Ya, apakah Anda berhasil memiliki perbedaan di sisi assortment? Berikutnya, service. Saya yang ringan-ringan dulu ya, nanti kalau berkembang dari tanya jawab kita. Service. Service bisa meng-create penjualan. Yes. Saya kasih contoh. Sales bisa diciptakan oleh faktor service. Sekarang lagi musim apa? Bukan musim durian. Lagi musim apa Mbak Riri? Sekarang ini? Dikit-dikit kita ya? ngomong. Lagi musim apa sekarang? Penyakit. Bukan. Penyakit udah dari 2 tahun yang lalu. Ini loh sekarang nih. Tiba-tiba hujan. Betul. Ini ya. Ini kambing hitam baru nih. Meskipun putih, ini kambing hitam baru nih. Ini yang kita sebut kambing hitam yang lagi ngetop. Ini lagi trending topik. Kalau dicari ini lagi trending topik. Hashtag hujan sebagai kambing hitam. Hujan. Sales saya turun. Sales saya turun. Pertanyaannya, kenapa hujan sales Anda turun? Hubungannya di mana? Orang tidak keluar. Kenapa orang tidak keluar? Karena kebasahan. Kenapa dia kebasahan? Karena pelayanan Anda buruk. Servis Anda buruk. Anda tidak
menciptakan toko Anda, hujan pun tetap bisa belanja. Hujan tetap belanja. Gimana caranya? Tentu urusannya di parkir. Parkirmu ada atapnya. Dan orang tetap parkir, turun, jalan, masuk toko, belanja, keluar lagi, masuk mobil, nggak kebasahan. Salesnya aman nggak? Aman. Aman, karena sebagian besar orang servisnya buruk. Yang lebih konyol, ada nih salah satu klien saya, punya lahan parkir, tidak dikasih atap. Sederhana banget. Lahan parkirnya besar, parkirnya bagus, dia tidak kasih atap. Padahal sekota itu cuma dia yang punya parkir khusus untuk mobil. Kalau naik motor sama aja lah ya. Anda mau dikasih atap nggak ngefek ya. Selagi dia bermotor dia kehujanan. Saya lagi bicara tentu ini urusan mobil lah ya. Di kepala konsumen, meskipun hujan, di tokomu, di toko Anda yang peduli dengan servis, tetap bisa belanja. Mengapa? Karena saya belanja tanpa kehujanan. Bisa terjadi? Bisa. Saya punya klien bisnis bahan bangunan yang semua dia pakai atap. Semua parkirannya pakai atap. Jadi kalau hujan, ada saja pelanggan datang. Datang, kenapa? Tetap bisa belanja meskipun lagi hujan. Itu gunanya Anda bikinkan parkiran yang ada atapnya. Apalagi kalau Anda punya lahan parkir khusus, mobil diatur sedemikian rupa, sehingga pelanggan yang bermobil tetap bisa parkir, keluar mobil tidak usah dipayungin, bisa berjalan kaki, masuk ke tokomu, belanja, balik lagi ke mobilnya tanpa kehujanan. Sales diciptakan oleh faktor service, faktor pelayanan. Gitu ya. Nah, nanti saya mau dengar dari Bapak Ibu pengalaman-pengalaman yang lain, kejadian-kejadian yang lain. Apa? Saya sudah pancing ya. Anda kuasai penyebabnya. Ya. Penyebabnya apa? Tidak lari dari price, assortment, ketersediaan barang, pelayanan Anda. Itu 4 faktor utama. Selebihnya, yang lain-lain pasti turunan dari PAAS ini. Traffic itu akibat. Dia bukan sebab. Penyebabnya yang 4 ini. Gak usah nyalain si trafficnya itu. Karena traffic itu akibat. Kalau Anda buruk di 4 penyebab ini, traffic itu hanya akibat. Saya ganti kalimatnya. Kalau Anda buruk di 4 faktor penentu penjualan ini, sales Anda korbannya. Karena sales itu si akibat itu. Bukan sebab. Dia bukan sebab. Jadi jangan salah tangkap, ya, jangan salah arti. Mana yang sebab, mana yang akibat. Uang. Uang itu apa? Sebab apa akibat? Kalau Anda bilang uang itu sebab, Anda mata duitan. Ini sebab apa akibat? Kalau Anda bilang uang itu sebab, itu orang disebut mata duitan. Tapi kalau uang itu akibat, itu karena dia melakukan sesuatu kebaikan di sini bagi orang lain. Ada kebaikan, ada manfaat, maka ini ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya uang. Tapi kalau uang adalah sebab, inilah yang bikin orang itu akhirnya apa? Kalau uang dijadikan sebab, bisa nggak dia menghasilkan uang lagi? Malah lose. Bisa terjadi lose. Saya kemarin baru dapat cerita dari seseorang. Akibat seseorang mengutamakan bukan kebaikan kliennya, malah kehilangan si klien ini. Uang yang dijadikan sebab ini malah jadi mengakibatkan dia tidak punya
bahkan dia bisa lose. Ya, uang atau omset itu akibat, bukan sebab. Sebabnya dalam bisnis kita tadi, PAAS, termasuk salah satunya adalah service, salah satunya adalah pelayanan. Baru Anda menghasilkan omset. Nah, ya apa tidak? Setuju apa tidak? Ya, ayo kita boleh buka kita diskusinya ya. Materi. Silakan Mbak Riri. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.